Kalau misalkan ya semakin banyak sampah yang kita buang, berarti kan sebenarnya kita semakin tidak bagus dong. Kita bikin sampah banyak. Nah, makanya saya kemudian berpikir, wah berarti selama ini kalau misalkan kita BAB setiap hari, BAB-nya banyak gitu loh. Lalu kemudian itu berarti selama ini yang kita makan sampah atau bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semuanya sehat walafiat ya. Ini ada pertanyaan sih kemarin. Jadi dia bertanya, Bang Seha, kemarin pertama kali ikut ketofastosis gitu ya, itu gimana BAB-nya katanya. Nah, jadi kita akan bahas itu ya teman-teman. Pertama kali ikut ketofastosis itu saya bulan September 2022. Jadi kalau dibilang sebenarnya saya belum lama juga ya. Dari 2022 bulan September, berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli masih awal. Berarti sekarang baru 9 bulan. Jadi waktu itu saya sekarang saya baru 9 bulan ikut ketofastosis. Waktu itu ya di ketofastosis itu ada beberapa fase yang teman-teman harus pahami. Yang pertama ada fase induksi, ada fase konsolidasi, yang berikutnya ada fase maintenance. Jadi ada 3 fase. Nah, kemudian saya belajar fase induksi dulu karena waktu itu saya baru mulai. Jadi ketika fase induksi itu adalah yang kita makan full hewani. Jadi di fase induksi ini itu yang kita makan full hewani. Lalu kemudian di fase induksi itu puasanya adalah 16 jam kalau tidak salah, dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Jadi dari jam 8 malam sampai jam 12 siang itu saya tidak memasukkan makanan dan minuman yang mengandung kalori. Ingat ya, yang tidak mengandung kalori. Tapi kalau misalkan minum air putih boleh, minum kopi pahit boleh, minum teh tawar boleh, ya kan? Atau makan makanan sesuatu yang tidak ada kalorinya boleh. Nah, kira-kira apa tuh makanan yang tidak ada kalorinya? Tapi yang paling aman ya saya cuma misalkan minum kopi atau minum teh tawar. Atau kalau mau manis saya biasanya nambahin gula stevia yang saya pastikan tidak ada gulanya, tidak ada kandungan kalorinya, dan tidak ada karbohidratnya. Nah, seperti itu. Jadi di awal-awal saya fase induksi. Dan yang saya makan tuh di awal-awal kayak misalkan telur diceplok, telur diorak-arik, kemudian ikan lele goreng, kemudian apalagi pokoknya yang hewani ya, daging goreng, daging direbus, daging dipanggang, ayam juga begitu. Jadi yang saya makan benar-benar full hewani. Jam 12 siang saya pertama kali makan, kemudian nanti sore-sore saya kalau lapar juga makan lagi ya kan, misalkan daging goreng gitu ya. Nanti jam 7 atau jam 8 malam saya makan lagi yang hewani. Ya, digoreng, dipanggang, dikukus, atau direbus misalkan seperti itu. Nah, itu benar-benar full hewani. Biasanya saya ngasih bumbunya cuma garam doang gitu ya, atau merica, atau ya bawang merah, bawang putih, ya cabai kalau mau pedes dikit-dikit boleh lah. Itu tapi dikit banget. Nah, yang terjadi adalah waktu itu memang ini pengalaman saya ya. Waktu itu yang terjadi adalah saya BAB-nya kemudian 1 minggu sekali. Jadi pertama itu nggak BAB sampai 1 minggu saya baru BAB. Ya mohon maaf nih ceritanya agak jorok gitu ya. Tapi karena ini ditanyakan, oke, saya jawab. Jadi memang dalam 1 minggu saya baru BAB. Terus gimana Bang ketika itu? Ya saya biasa saja, tidak merasakan apa-apa ya, tinggal BAB saja gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin ada orang yang berpikir, wah ini ngeri nih BAB-nya seminggu sekali. Nah teman-teman ya, BAB itu setelah saya baca ya, silakanlah cari di Google atau di penelitian-penelitian, tidak ada yang mengatakan bahwa BAB setiap hari itu sehat, nggak ada. Jadi BAB setiap hari, BAB 2 hari sekali, 3 hari sekali itu bukan indikator kesehatan. Ingat ya, jadi tidak ada yang mengatakan penelitian atau jurnal atau apapun yang mengatakan bahwa BAB itu harus setiap hari. Jadi kalau misalkan BAB saya 3 hari sekali Bang, ya nggak apa-apa gitu loh. Nah justru kalau saya sekarang berpikirnya begini loh. BAB itu kan kita buang sampah, bukan bikin sampah ya. Kita buang sampah. BAB itu kan kita buang sampah. Jadi kita makan setiap hari ya kan. Lalu ketika setelah makan kemudian ada makanan yang kita cerna lalu diserap oleh tubuh. Tapi kemudian ada yang tidak bisa diserap, ada yang tidak bisa dicerna. Lalu kemudian dia menumpuk di usus kita gitu ya. Di usus kita menumpuk, akhirnya harus dibuang. Jadi BAB itu kita ngebuang sampah, ngebuang limbah, ingat ya. Jadi yang kita buang ketika BAB itu adalah sampah. Nah, pertanyaannya, ya kadang-kadang saya mikir gitu ya. Saya mikir, terus kalau kita BAB setiap hari, lalu kita BAB setiap hari itu yang kita buang banyak,
berarti selama ini yang kita makan tuh sampah semua ya gitu loh. Ya, karena sama aja kayak misalkan kita hidup berumah tangga di rumah gitu ya. Kita masak, kita misalkan beli ini, beli itu, kemudian ada yang kita pakai, kemudian ada yang kita buang ke tong sampah, lalu kemudian setiap hari kita buang sampahnya ke depan, ada yang ngangkut, nah sampah itu dibuang. Nah, kalau misalkan ya semakin banyak sampah yang kita buang, berarti kan sebenarnya kita semakin tidak bagus dong, kita bikin sampah banyak. Nah, makanya saya kemudian berpikir, wah berarti selama ini kalau misalkan kita BAB setiap hari, BAB-nya banyak gitu loh. Lalu kemudian itu berarti selama ini yang kita makan sampah atau bukan? Nah gitu, silakanlah dijawab sendiri di kolom komentar. Kalau saya berpikirnya, berarti jangan-jangan yang kita makan selama ini memang banyakkan sampahnya gitu loh. Nah, sedangkan ketika saya ikut ketofastosis, itu sebenarnya saya lebih banyak tidak makannya. Sehingga kemudian ya saya buang sampahnya tidak setiap hari. Sekarang sih kalau saya sekarang sudah nggak seminggu sekali nggak, misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya baru BAB. Ya itu artinya adalah yang saya makan, padahal nih yang saya makan ya misalkan kayak kemarin saya makan telur 7 butir, kemudian makan dada ayam gitu ya dan seterusnya. Tapi kemudian ketika BAB 2 hari sekali atau 3 hari sekali, nah berarti kan bisa jadi yang dicerna lebih banyak, yang diserap lebih banyak, yang digunakan tubuh lebih banyak, kemudian yang dibuang sedikit. Nah gitu. Nah inilah kemudian saya berpikir, berarti kalau BAB setiap hari dan banyak ini sampah semua ini isinya gitu loh. Ini boleh sepakat boleh tidak ya. Ini cuma ngobrol iseng-iseng saja. Nah teman-teman kemudian saya juga ketika ikut ketofastosis yang saya pikirkan adalah gini loh. Di ketofastosis itu kan saya banyak nggak makannya. Artinya adalah sebenarnya saya banyak mengistirahatkan ya sistem pencernaan saya. Kayak sekarang saya lagi ngomong seperti ini, saya tadi habis fitness gitu ya, habis fitness nih baru selesai, itu kemudian saya masih kosong perutnya, tadi malam tuh saya makan ini ya, tadi malam nanti lihat aja di frame, tadi malam saya makan telur orak-arik, kemudian saya lagi kangen tempe goreng, saya makan tempe goreng, kemudian ada juga dada ayam suwir gitu. Jadi saya makan ini tadi malam jam 7. Dan sekarang sudah jam 10, saya belum makan apapun dan saya bisa fitness ya. Dan teman-teman juga bisa lihat lah lengan saya juga gede kan gitu. Nah, jadi ibaratnya dengan ketofastosis yang saya rasakan, saya lebih banyak mengistirahatkan sistem pencernaan saya. Dan kita tahulah ya bahwa tubuh kita itu kan seperti mesin. Jadi kalau setiap hari kita porsir kerjanya ya, setiap hari kita masukin makanan yang sangat banyak, lalu makanan itu ternyata sampah semua misalkan gitu loh. Nah itu kan berarti kinerja tubuh kita menjadi sangat luar biasa berat. Nah lama-kelamaan ya hal ini bisa membahayakan bagi tubuh kita. Makanya banyak orang yang bilang lebih baik banyakin puasanya. Dan di ketofastosis memang yang diutamakan itu sebenarnya puasanya. Ya jadi di ketofastosis yang saya pahami titik tekannya itu adalah puasa. Makanya di fase pertama induksi, itu fase induksi di ketofastosis puasanya 16 jam. Ya, nanti ketika masuk ke fase konsolidasi itu puasanya 18 jam. Kalau masuk fase maintenance itu puasanya 20 jam. Jadi yang dimakan itu lebih sedikit daripada selama ini gitu. Makanya banyak orang yang bilang, Bang kalau KF makannya apa saja? Saya bilang justru banyak nggak makannya. Jadi kalau ikut ketofastosis itu kita banyak laparnya, banyak puasanya gitu loh. Kita memaksa diri kita untuk untuk puasa gitu, untuk tidak bekerja sistem pencernaan kita agar kita bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada di dalam tubuh kita. Karena kan selama ini kita bertahun-tahun sudah banyak tabungannya ya. Ada lemak tubuh, kemudian ada lemak di misalkan lemak di liver, lemak di otot, glikogen gitu ya. Lalu kemudian ada lemak-lemak ya kan ada tuh kayak lemak di jantung misalkan. Itu kan selama ini numpuk saja di situ. Nah, sekarang kita memaksa tubuh kita agar mengenali bahwa di dalam tubuh kita banyak lemak-lemak yang bisa kita gunakan. Ya, itulah di ketofastosis. Gitu ya teman-teman, ini obrolan nggak jelas, jadi semoga tetap ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.